Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk berjumpa dalam anugerah Tuhan. Pada pagi ini kita semua diberi kesehatan. Dan mari kita akan bersama-sama sebentar merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan belajar sebuah tema pada pagi hari ini, yaitu bagaimana mengatasi temperamental. Mari kita akan mengambil ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang kemarahan. Apakah kemarahan itu diperbolehkan atau tidak? Saudara, kemarahan itu ada yang bersifat positif, ada kemarahan yang bersifat negatif. Nah, kalau kita belajar bagaimana kisah yang terjadi di Alkitab, pada waktu itu Yesus menjadi marah akibat para pedagang melakukan transaksi di bait suci. Hal ini tentu membuat hati Yesus sangat berduka cita melihat bait suci tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya. Dan Yesus hari itu marah kepada para pedagang ini Bapak Ibu. Dan ini merupakan kemarahan yang tepat, kemarahan yang positif. Jadi menjadi marah atau kita bisa melakukan kemarahan jika itu ditempatkan pada tempat yang tepat. Tetapi jika kita menjadi marah atau kemarahan itu ditempatkan pada hal yang tidak tepat, maka itulah yang disebut kemarahan yang bersifat negatif. Dan hari ini kita sering tidak menyadari, ada banyak di antara kita yang melakukan perkara ini. Bahkan ada jenis orang-orang yang sebenarnya ia tidak bisa menguasai dirinya. Artinya tidak bisa menguasai emosinya. Ia tidak menjadi terkontrol dengan kondisi hatinya dan ia menjadi marah Bapak Ibu. Menjadi orang yang cepat tersinggung, menjadi cepat marah dan kemarahannya tidak terkendali. Nah, orang yang demikian saya sebut sebagai orang yang temperamental. Artinya orang yang cepat marah. Dan Alkitab memberikan nasihat dan himbauan pada pagi hari ini supaya kita berhenti marah atau jangan marah. Inilah nasihat firman Tuhan. Dan tentu hal ini memberikan sebuah kontribusi yang sangat positif bagi kita sebenarnya. Mengapa demikian? Karena ternyata penelitian membuktikan orang-orang yang temperamental Bapak Ibu itu sangat rentan dengan berbagai macam penyakit. Dan itu sangat mempengaruhi kondisi kehidupan orang-orang seperti ini. Misalnya orang yang cepat temperamental, maka akan sangat berpotensi mengidap sebuah penyakit, yaitu hipertensi, stroke, bahkan juga terkena jantung koroner. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang-orang seperti ini ketika mereka tidak dapat mengontrol emosinya, itu akan sangat berpengaruh terhadap penyembuhan sebuah penyakit. Dan semakin ia tidak bisa dikendalikan, maka kemarahan seperti ini membutuhkan waktu yang lama untuk proses kesembuhan atau pulih dari sebuah penyakit. Dan ini sangat merugikan. Itu sebabnya orang yang temperamental adalah orang yang sangat menyedihkan. Karena hidupnya benar-benar akan mengalami banyak hal yang tentunya itu sangat merugikan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi temperamental. Jika Bapak Ibu hari ini adalah orang yang cepat marah, emosional dan tidak terkontrol, sedikit-sedikit marah, cepat tersinggung Bapak Ibu, maka hari ini Anda harus belajar mengatasi kemarahan yang seperti ini. Tentu firman Tuhan memberikan sebuah peringatan karena hal ini akan sangat berpotensi bukan saja merugikan kita secara fisik, kita akan menjadi rugi karena itu mengganggu kesehatan kita. Tetapi hal ini juga bisa dipakai menjadi celah bagi iblis di mana kita bisa melakukan sebuah kejahatan.
Dan memang orang-orang yang temperamental Bapak Ibu, kalau ia tidak terkontrol, maka emosinya ini bisa membawa dia melakukan hal-hal yang berakibat kejahatan. Itu sebabnya mari kita akan mendengarkan beberapa ayat firman Tuhan yang akan menjadi solusi buat kita. Amsal 14 ayat 17 firman Tuhan berkata, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi ternyata ketika kita ada di posisi seperti ini, kita menjadi cepat marah, temperamental. Mari Bapak Ibu belajarlah menguasai diri kita. Artinya mari melatih diri kita untuk menjadi sabar. Orang yang sabar dikatakan bahwa orang itu adalah orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang bisa menempatkan segala sesuatu dengan tepat. Apakah hal ini boleh, apakah hal ini tidak boleh. Apakah hal itu bermanfaat, ataukah hal itu benar-benar merugikan. Dan orang yang bijak dapat berpikir bagaimana jika kita marah yang tidak terkontrol itu akan mengakibatkan hal-hal yang negatif. Dan tentu ini harus menjadi sebuah hal yang harus kita atasi. Dan caranya adalah mari belajar sabar. Kesabaran itu harus dilatih Bapak Ibu. Ingat, jika Bapak Ibu marah, maka ingat firman ini. Orang yang bijak itu bersabar, tetapi orang yang lekas marah itu bodoh. Jika Bapak Ibu ingin menjadi bijak, mari hari ini latihlah kesabaran. Kalau kita hendak marah, belajar untuk menjadi sabar. Karena orang yang sabar itu orang yang bisa menguasai dirinya. Dan orang yang bisa menguasai dirinya adalah orang yang hebat. Dan inilah menjadi sebuah tantangan bagi kita. Dan tentu yang berikutnya kita juga harus banyak membaca firman Bapak Ibu. Banyak berdoa. Mari bangun keintiman dengan Tuhan dan minta Roh Kudus supaya Roh Kudus menjamah hati kita. Dan ini seringkali tanpa kita sadari, kemarahan-kemarahan yang terjadi itu juga disebabkan karena ada banyak hal di masa lalu yang belum dibereskan. Ketika hati kita masih menyimpan hal-hal yang menyakitkan di masa lalu, di mana kita belum membereskannya, hati kita terluka, hati kita sakit. Ini juga sangat berpotensi mempengaruhi akan kemarahan kita, sehingga kita menjadi cepat tersinggung dan kita menjadi orang-orang yang cepat marah. Oleh sebab itu mari bereskan hatimu, biarlah Roh Kudus menjamah, memulihkan hati kita. Ketika hati kita beres, maka hidup kita juga akan menjadi jauh lebih baik. Kiranya renungan ini membawa kita dan memberkati kita untuk kita semakin bijak dan kita jangan menjadi orang yang temperamental lagi. Tapi jadilah orang yang sabar. Dan saya percaya kesabaran kita akan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Dan kesabaran kita juga akan membawa hidup kita lebih baik. Dan hidup kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.